Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 pada pertemuan ke-14. Nah, materi kali ini tentang keruntuhan Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana Orde Baru dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, keunggulan Orde Baru, kekurangan Orde Baru. Nah, sekarang kita bahas tentang keruntuhan Orde Baru. Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya runtuh. Apa yang melatar belakanginya keruntuhan Orde Baru? Ingat, Orde Baru itu sama dengan Soeharto. Jadi yang dianggap keruntuhan Orde Baru adalah mundurnya Soeharto. Gitu. Apa yang melatar belakangi runtuhnya Orde Baru? Apa yang melatar belakangi Soeharto itu mundur? Yang pertama adalah krisis moneter. Krisis moneter itu apa? Krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar rupiah itu yang Bapak masih ingat asalnya 2.500, 1 dolar itu 2.500. Jadi 16.000. Nah, 1 dolar itu asalnya 2.500 jadi 16.000. Apa efeknya? Buat ketika perusahaan Indonesia atau negara Indonesia itu punya utang, perusahaan utamanya. Perusahaan dari Indonesia itu punya utang misalnya 1 dolar, asalnya harus bayar 2.500, jadi harus bayar 16.000. Nah, itu kan jadi nggak bisa bayar, jadi gagal bayar. Sebetulnya krisis moneter itu bukan hanya terjadi di Indonesia krisis moneter ini, tapi dari Asia, dari Korea, Jepang, ke Asia Tenggara, Malaysia, ya semua negara di Asia kena, termasuk Indonesia, kena ke Indonesia. Bedanya kalau yang lain yang krisis itu moneter saja sembuh lagi, kalau Indonesia mah jadi komplikasi lagi itulah. Penyakit krisis moneter. Kemudian krisis moneter ini tadi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Nah, nilai tukar. Krisis ekonomi, barang-barang jadi mahal, perusahaan bangkrut, gitu. Nah, kalau perusahaan bangkrut berarti karyawannya di PHK. Jadi krisis ekonomi lah. Krisis ekonomi, Bapak itu masih ingat lah. Apalagi yang orang tuanya itu berdagang itu pasti kerasa itu. Pas masa ini krisis moneter itu akhir 97. Akhir 97. Nah, ini krisis ekonomi. Akhir 97, awal 98. Dan dari krisis ekonomi itu bank itu ramai pada diambilan uangnya. Penduduk itu takut nyimpen uang di bank karena takut bangkrut. Banknya takut bangkrut. Jadi dia terjadi ras. Ngambilan uang dari bank gitu. Itu menyebabkan apa? Si bank itu bangkrut. Kalau banknya bangkrut ya nggak bisa ngemodalan usaha kecil. Ya udah jadi krisis ekonomi. Apa akibatnya? Krisis ekonomi itu mengakibatkan krisis multidimensi lainnya. Apa krisis multidimensi itu? Krisis lainnya. Ada krisis politik, jadi mahasiswa menuntut Soeharto diganti, atau ini turunkan Soeharto, demo-demo, itu kan krisis politik, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ada krisis hukum misalnya, krisis hukum, krisis sosial, nanti terjadi kerusuhan gitu. Jadi krisis multidimensi di Indonesia itu. Kalau di negara lain itu krisis moneter pun riet nyeri kepala mah. Kalau sakit kepala diobati kepalanya sembuh. Kalau Indonesia itu tino nyeri sirah, jadi segala nyeri. Nah, jadi krisis multidimensi, jadi gering komplikasi. Nah, gitu. Ini latar belakang keruntuhan Orde Baru. Akibat ini jadi tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah, makanya menuntut Soeharto turun di demo mahasiswa. Nah ini pendudukan gedung MPR DPR pada masa itu. Ini gambar ketika Soeharto mengundurkan diri. Nah ini B.J. Habibie, ini Soeharto ketika mengundurkan diri, ini B.J. Habibie yang menggantikannya. Kita bahas kronologi kejatuhan Orde Baru. Ketika itu Soeharto sebelumnya udah ada demo sih, tapi kecil-kecil. Soeharto itu lagi di Mesir, KTT blok gitu. Nah, tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa tragedi Trisakti. Apa itu tragedi Trisakti? Ada mahasiswa yang lagi demo yang meninggal ditembakkan ke tentara. Ada Hafidin Royan, Elang, Hendriawan gitu kalau nggak salah. Ada 4 orang lah. Ada 4 orang gitu. Nah, ada yang meninggal. Ini membuat kemarahan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Maka
demo mahasiswa lainnya. Tanggal 13-14 Mei terjadi kerusuhan di Jakarta, kerusuhan sosial. Terjadi dibakaran, mobil dibakaran, toko-toko dibakaran, di jarahan. Oh, ternyata bangsa Indonesia yang katanya sopan, santun, wah ternyata jadi rusuh. Itu yang menyebabkan krisis ekonomi jadi krisis sosial. Nah, asalnya krisis moneter jadi krisis sosial, jadi terjadi penjarahan. Nah, seperti itu. Itu 13-14 Mei di Jakarta terjadi kerusuhan, malahan di Cianjur juga sama. Terjadi kerusuhan. Yang jadi sasaran itu etnis Tionghoa, itu yang jadi sasaran. Kenapa? Karena pada masa Orde Baru itu terjadi kesenjangan sosial. Yang kaya, yang miskin gitu, jauh lah. Nah, tanggal 19 Mei, Soeharto untuk mengatasi kerusuhan itu, tuntutan mahasiswa, berencana membentuk komite reformasi. Tokoh-tokoh nasional itu dipanggil, kayak Nurholis Majid, Cak Nur, siapa lagi, Gus Dur, itu dipanggil komite reformasi itu. Tapi ternyata mereka menolak pembentukan komite reformasi. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Kenapa sama B.J. Habibie? Ya tadi wakilnya nanti dibahas di minggu kemudian. Nah, itu adalah singkat kronologi kejatuhan Orde Baru. Nah, kalian perhatikan video ini. Ini pada masa itu ya. Pada masa demo. Ini suasana demonya pada masa itu. Lihat ketika bentrokan dengan tentara. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini